Aku melepas kepergian suamiku untuk umroh dengan doa tulus, tanpa tahu itu hanya kedok untuk berlibur mesra dengan sahabatku di Bali menggunakan uang tabunganku. Namun, saat mereka asyik berfoya-foya, aku bergerak dalam senyap untuk memutus akses harta hingga mereka terjebak terlunta-lunta tanpa sisa. Pengkhianatan berbalut agama ini akan kubayar tuntas dengan kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan. Siapkah mereka menghadapi badai yang aku ciptakan? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana Bandara Soekarno-Hatta pagi ini terasa begitu sesak. Bukan karena lautan manusia yang berlalu lalang, melainkan karena gejolak di dadaku yang tak menentu. Aku berdiri mematung di area keberangkatan internasional, menggenggam erat ujung hijab pashminaku yang melilit rapi di bahu, berusaha menahan butiran bening agar tidak jatuh lebih deras lagi. Di hadapanku, Mas Reno berdiri dengan gagahnya mengenakan kurta putih bersih yang tampak sangat kontras dengan kulit sawo matangnya yang bersih. Aku menatap wajah suamiku itu dalam-dalam, mencoba merekam setiap detail pahatan wajahnya, rahang tegas dan senyum yang selama 3 tahun ini menjadi tempatku pulang, sebelum ia berangkat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sudah, Nandita, jangan menangis terus. Nanti niat ibadah Mas malah jadi berat karena kepikiran kamu, ucap Mas Reno sambil mengusap air mataku lembut dengan ibu jarinya. Suaranya terdengar begitu menenangkan, seolah-olah dia adalah pria paling saleh yang pernah kutemui dalam hidupku, membuat hatiku yang semula goyah kembali merasa bersalah karena sempat merasa berat melepasnya. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menyandarkan kepalaku di pundaknya sejenak, menghirup aroma parfumnya yang maskulin untuk terakhir kali sebelum ia pergi selama 2 minggu ke depan. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu memikirkan akhirat, bahkan ia rela menabung dari sisa uang bulanan yang kuberikan demi bisa berangkat ke rumah Allah. Di tangan Mas Reno, sebuah tas koper kecil bertuliskan agen travel umroh ternama sudah siap untuk dibawa masuk ke dalam area check-in. Aku melihatnya dengan perasaan bangga sekaligus haru, mengingat betapa kerasnya aku bekerja sebagai konten kreator untuk memastikan kebutuhan rumah tangga kami selalu tercukupi, sementara Mas Reno bisa fokus dengan bisnis sampingannya yang katanya sedang ia rintis. Sebagai istri yang baru berusia 25 tahun, aku selalu berusaha menjadi pendamping yang mendukung, termasuk memberikan izin penuh dan biaya tambahan saat ia mengeluh bahwa tabungannya masih kurang sedikit lagi untuk melunasi biaya keberangkatan ini. Mas janji akan mendoakan kamu di depan Ka'bah, Nan. Mas akan minta supaya keluarga kita segera diberikan keturunan dan rezeki kita makin lancar, lanjutnya lagi dengan tatapan yang sangat meyakinkan. Kalimat itu benar-benar meruntuhkan pertahananku. Aku merasa sangat berdosa jika meragukan ketulusan pria yang sedang berpamitan untuk beribadah ini. Aku tidak menyadari bahwa di balik kacamata hitam yang ia sangkutkan di kerah bajunya, ada kilatan mata yang tidak tenang, seolah ia sedang terburu-buru untuk segera menghilang dari pandanganku. Namun, rasa cintaku yang terlalu besar saat itu menutup semua logika dan firasat yang sebenarnya sudah mulai berbisik di sudut hati. Sesaat kemudian, ponsel di saku celana Mas Reno bergetar pendek, namun ia tidak langsung mengangkatnya, melainkan hanya melirik layar dengan gerakan cepat yang mencurigakan. Ia segera mematikan ponselnya dan memasukkannya kembali ke saku sambil bergumam, bahwa itu mungkin hanya pesan otomatis dari pihak travel yang mengingatkan jam berkumpul di gate. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun, justru aku merasa kasihan melihatnya tampak begitu sibuk mengurus segala persiapan keberangkatannya sendiri, tanpa mau merepotkanku di tengah jadwal syuting kontenku yang sedang padat-padatnya. Mas berangkat ya, kamu baik-baik di rumah, jangan telat makan dan jangan lupa kunci pintu kalau malam, katanya sambil mencium keningku lama, sebuah kecupan yang biasanya terasa hangat namun kali ini, entah mengapa terasa sedikit hambar di kulitku.
Ia membalikkan badan dan mulai menarik kopernya menuju pintu masuk keberangkatan, tanpa sekalipun menoleh kembali ke arahku yang masih berdiri terpaku di balik garis pembatas. Punggungnya perlahan menghilang di balik kerumunan calon jamaah lain yang mengenakan seragam batik travel, meninggalkan aku sendirian di tengah hiruk-pikuk bandara yang mendadak terasa sangat sunyi bagi jiwaku. Sebelum benar-benar keluar dari area bandara, aku sempat melihat sekilas sesosok wanita yang berjalan searah dengan pintu keberangkatan internasional dengan gaya yang sangat kukenali. Wanita itu mengenakan topi pantai lebar dan kacamata hitam besar. Dengan bahu yang terbuka meskipun ia membawa jaket di lengannya, tampak sangat santai seperti hendak berlibur ke daerah tropis. Hatiku sempat berdesir kencang. Bukankah itu tas yang sangat mirip dengan milik Shirley? Pikirku dalam hati, namun segera ku tepis jauh-jauh pikiran buruk itu karena aku tahu Shirley sedang ada proyek pemotretan di luar kota minggu ini. Aku berjalan menuju parkiran dengan langkah gulai, mencoba menguatkan diri bahwa kesepian ini hanya sementara dan akan berbuah pahala yang besar bagi pernikahan kami. Sambil menyetir pulang ke rumah kami di pinggiran Jakarta, aku membayangkan Mas Reno sedang duduk di dalam pesawat, melantunkan kalimat talbiyah dengan khusyuk di dalam hatinya. Aku merasa sangat bahagia karena sebagai istri, aku telah mampu membantu suamiku memenuhi salah satu impian terbesarnya, meskipun aku harus merelakan uang tabungan daruratku ludes untuk menutupi biaya tak terduga yang ia ajukan di menit-menit terakhir sebelum keberangkatan. Sesampainya di rumah yang terasa sepi, aku langsung menuju kamar dan merebahkan tubuhku yang terasa sangat lelah setelah mengantar kepergiannya sejak subuh tadi. Kamar ini masih menyisakan aroma parfum Mas Reno yang belum hilang sepenuhnya, membuat air mataku kembali menetes karena rasa rindu yang sudah menyerang padahal ia belum genap 2 jam pergi. Aku meraih ponselku, berniat mengirimkan pesan singkat berisi doa keselamatan, namun aku teringat pesannya tadi bahwa ia akan mematikan ponsel selama perjalanan agar bisa lebih fokus berzikir dan tidak terganggu oleh urusan duniawi. Aku pun memejamkan mata, berusaha tidur sejenak untuk menenangkan pikiran sebelum mulai mengerjakan edit video untuk kontrak endorsement yang harus tayang besok pagi. Di dalam tidurku yang singkat, aku tidak bermimpi tentang Ka'bah atau keindahan Madinah yang diceritakan Mas Reno, melainkan aku bermimpi melihat Mas Reno sedang tertawa di sebuah tempat yang sangat panas, memegang tangan seorang wanita yang wajahnya tertutup kabur. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah godaan setan yang ingin merusak suasana hatiku yang sedang ikhlas melepas suami beribadah. Aku tidak tahu bahwa mimpi itu adalah peringatan pertama dari semesta tentang badai besar yang akan menghancurkan hidupku dalam hitungan hari. Hari pertama tanpa Mas Reno di rumah terasa sangat canggung. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, aku sibuk menyiapkan kopi dan sarapan untuknya sebelum dia berangkat ke kantor bisnisnya. Aku mencoba menyibukkan diri dengan merapikan peralatan lighting dan kamera di sudut ruang tamu yang biasa kujadikan studio mini untuk membuat konten. Meskipun tangan ini lincah mengedit video, pikiranku terus melayang ke arah Mas Reno, membayangkan apakah dia sudah mendarat di Jeddah dan bagaimana proses imigrasinya di sana. Aku sempat melirik ke arah ponsel, berharap ada satu baris pesan singkat darinya, namun layar itu tetap gelap dan bisu, hanya menyisakan pantulan wajahku yang terlihat kuyu dan kurang tidur. Sejak keberangkatannya kemarin, perasaanku tidak benar-benar tenang. Ada sebuah desakan di ulu hati yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Aku mencoba menepisnya dengan melakukan skincare routine sambil bercermin, memperhatikan wajahku yang banyak orang bilang imut dan manis, namun kini terlihat penuh beban. Sebagai wanita yang baru menginjak usia 25 tahun, aku merasa seharusnya masa-masa ini diisi dengan tawa dan kebahagiaan, bukan kecemasan yang menghimpit seperti ini.
Aku mengenakan setelan baju rajut press body berwarna pastel yang memperlihatkan lekuk tubuhku, pakaian yang biasanya selalu dipuji oleh Mas Reno, tapi entah mengapa, hari ini aku merasa pakaian ini terasa sangat sesak seolah sedang memperingatkanku akan sesuatu. Untuk mengalihkan kegelisahan, aku memutuskan untuk menghubungi Shirley, sahabat karibku sejak zaman kuliah yang selalu menjadi tempatku menumpahkan segala keluh kesah. Aku menekan tombol panggil di aplikasi pesan instan, namun yang terdengar hanyalah nada tunggu yang panjang sebelum akhirnya dialihkan ke pesan suara. Ini aneh, karena Shirley biasanya adalah orang yang paling cepat merespons pesanku, apalagi dia tahu Mas Reno sedang pergi dan aku pasti merasa kesepian di rumah. Aku mengirimkan pesan singkat, menanyakan apakah proyek pemotretannya di luar kota berjalan lancar, namun pesan itu pun hanya menyisakan tanda centang 1 yang artinya ponselnya sedang tidak aktif. Aku kembali teringat pada sosok wanita di bandara kemarin yang memiliki postur tubuh sangat mirip dengan Shirley, namun aku segera menggelengkan kepala dengan kuat untuk mengusir pikiran konyol itu. Tidak mungkin Shirley mengkhianatiku, apalagi dia adalah orang yang paling sering menghujat laki-laki yang gemar berselingkuh setiap kali kami menonton drama bersama. Namun, rasa penasaran yang mulai merayap membuatku membuka akun Instagram miliknya, berharap melihat unggahan terbaru tentang kegiatannya di luar kota. Sayangnya, profil Shirley tetap sunyi tanpa ada story atau unggahan baru sejak 3 hari yang lalu, sebuah hal yang sangat tidak biasa bagi seorang sosialita media sosial seperti dia. Siang harinya, aku mencoba menghubungi ibu mertuaku untuk sekadar bertanya apakah Mas Reno sempat menghubungi beliau saat transit atau sesampainya di sana. Suara ibu mertuaku terdengar agak kaku dan terburu-buru. Beliau mengatakan bahwa Reno pasti sangat sibuk dengan ibadahnya dan memintaku untuk tidak terus-menerus mengganggunya dengan rasa rindu yang berlebihan. Nandita, suamimu itu sedang bertamu ke rumah Allah. Biarkan dia fokus, jangan sedikit-sedikit dicari, ucapnya dengan nada yang sedikit ketus sebelum mematikan telepon. Jawaban itu bukannya menenangkanku, malah membuat dadaku semakin sesak karena merasa seolah-olah aku adalah istri yang egois dan tidak mendukung ibadah suami. Aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar, mencari udara segar dengan mengunjungi pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan sambil mencari referensi properti untuk konten video terbaruku. Saat melewati sebuah gerai tas mewah, aku teringat bahwa Mas Reno sempat meminta uang tambahan sebesar 10 juta rupiah di hari keberangkatan dengan alasan untuk biaya tak terduga dan membeli oleh-oleh untuk keluarga. Aku menghela napas panjang, mengingat saldo tabunganku yang kini menipis demi memfasilitasi perjalanan suamiku yang katanya ingin membersihkan jiwa itu. Aku selalu percaya bahwa rezeki yang digunakan untuk jalan ibadah akan diganti berlipat ganda oleh Tuhan. Itulah yang menjadi peganganku selama ini. Sore harinya, keanehan lain muncul saat aku sedang memeriksa laporan mutasi rekening bank yang tersambung dengan kartu kredit tambahan yang dibawa oleh Mas Reno. Aku melihat ada transaksi yang terdeteksi di sebuah toko duty free internasional, namun lokasinya tidak menunjukkan bandara di Timur Tengah, melainkan sebuah bandara transit di Asia Tenggara yang tidak searah dengan rute umroh biasanya. Jantungku mulai berdegup kencang. Tanganku gemetar saat memegang tetikus komputer, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada kesalahan sistem atau perincian lokasi yang terlambat diperbarui. Aku mencoba berpikir positif, mungkin pesawatnya harus berputar arah karena cuaca buruk atau ada alasan logis lainnya yang tidak aku pahami sebagai orang awam. Aku mencoba masuk ke aplikasi pelacak penerbangan untuk mengecek nomor pesawat yang seharusnya dinaiki oleh rombongan travel Mas Reno. Setelah memasukkan kode penerbangannya, aku mendapati bahwa pesawat tersebut sudah mendarat di Madinah tepat waktu beberapa jam yang lalu. Jika pesawatnya sudah mendarat,
Seharusnya Mas Reno sudah mengaktifkan ponselnya setidaknya untuk memberiku kabar singkat bahwa dia telah sampai dengan selamat. Namun, ketika aku mencoba meneleponnya kembali, nomor suamiku masih tetap berada di luar jangkauan, menambah lapisan kecemasan yang kini mulai berubah menjadi rasa takut yang nyata. Malam harinya, aku duduk di meja makan sendirian, menatap hidangan yang tidak seleraku makan sedikit pun, meskipun perutku terasa perih karena mak yang mulai kambuh. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku, sebuah rahasia besar yang terbungkus rapi di balik kata ibadah dan doa. Aku merasa bodoh karena selama ini terlalu percaya dan tidak pernah memeriksa detail rencana perjalanannya secara mendalam, hanya karena aku ingin menjadi istri yang patuh dan penurut. Bayangan Mas Reno yang tersenyum tulus di bandara kemarin kini mulai terasa seperti sebuah topeng yang sangat tebal dan mengerikan. Sebelum tidur, aku mencoba sekali lagi membuka media sosial, kali ini bukan untuk mencari Shirley, melainkan untuk melihat akun-akun teman pergaulan Shirley yang sering melakukan perjalanan bersama. Mataku tertuju pada sebuah unggahan story milik salah satu teman model Shirley yang memperlihatkan sebuah koper mewah di depan pintu masuk hotel dengan caption "Girls Trip Starting Now". Di sudut foto yang sedikit terpotong, aku melihat sebuah gantungan kunci unik berbentuk hati yang sangat kukenali, gantungan kunci yang kubelikan untuk Shirley sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Seketika, duniaku seolah berhenti berputar. Sebuah kepingan puzzle mulai terpasang di kepalaku, menciptakan gambaran yang sangat menyakitkan yang membuat napas ini terasa berhenti seketika. Jantungku berdegup begitu kencang hingga suaranya terasa memekal di telinga, membuat suasana kamar yang sunyi ini terasa mencekam. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, mencoba memperbesar foto di story Instagram teman Shirley tersebut, untuk memastikan penglihatanku tidak salah. Benar saja, gantungan kunci berbentuk hati dengan inisial nama yang khusus kupesan itu tergantung manis di sana, di sebuah koper yang diletakkan di lobi hotel mewah. Namun, yang membuat nafasku sesak bukan hanya koper itu, melainkan pantulan bayangan pada pintu kaca hotel yang memperlihatkan sosok pria bertubuh tegap dengan jaket yang sangat kukenali, jaket milik Mas Reno. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk dadaku secara bersamaan, membuatku harus berpegangan pada pinggiran meja rias agar tidak jatuh tersungkur. Aku mencoba mengatur napas, berulang kali merapal doa agar ini semua hanyalah kebetulan atau salah paham, namun logika di kepalaku mulai bekerja dengan sangat tajam. Sebagai konten kreator yang terbiasa menganalisis detail visual, mataku tak bisa dibohongi oleh sudut pengambilan gambar yang tidak sengaja itu. Aku segera melakukan tangkapan layar, screenshot, sebelum unggahan itu hilang atau dihapus, menyimpannya sebagai kepingan bukti pertama dari teka-teki yang mulai terkuak ini. Aku tidak bisa hanya diam meratapi nasib. Aku segera membuka laptop dan mulai menelusuri lokasi hotel yang terlihat di foto tersebut melalui fitur pencarian gambar. Tak butuh waktu lama bagi mesin pencari untuk memberikan jawaban yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Hotel itu bukan berada di Madinah, apalagi Mekah. Hotel tersebut adalah sebuah resor bintang 5 yang sangat terkenal di kawasan Uluwatu, Bali, tempat yang seringkali dijadikan destinasi liburan romantis bagi pasangan kelas atas. Kenyataan ini menghantamku begitu keras hingga aku merasa mual. Suamiku yang pamit untuk bersujud di depan Ka'bah ternyata sedang bersantai di tepi pantai Pulau Dewata. Rasa mual itu semakin menjadi ketika aku mengingat kembali wajah Mas Reno saat berpamitan di bandara kemarin, lengkap dengan baju kurat putih dan wajah yang disaleh-salehkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menggunakan kedok agama sekeji itu hanya untuk menutupi sebuah perselingkuhan? Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia melakukannya bersama sahabatku sendiri, orang yang selama ini tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk membiayai kehidupan kami.
Aku merasa seperti orang bodoh yang telah memelihara duri di dalam dagingku sendiri selama bertahun-tahun tanpa sedikit pun menaruh curiga. Aku mencoba menelepon Mas Reno sekali lagi, kali ini dengan amarah yang sudah di ujung kepala, namun nomornya masih tetap dialihkan ke kotak suara. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung lagi, membasahi baju rajut yang kukenakan hingga terasa dingin di kulit. Aku melihat bayanganku di cermin, wanita muda berusia 25 tahun dengan hijab yang masih tertata rapi, namun memiliki sorot mata yang hancur lebur. Aku merasa kecantikanku, tubuh body goals yang selalu kupelihara, dan kesetiaanku selama ini tidak ada artinya di mata pria yang telah kupilih menjadi imam dalam hidupku itu. Dengan tangan yang masih bergetar, aku mencoba masuk ke akun cloud milik Mas Reno yang untungnya masih tersambung di laptop pribadiku, karena dulu aku yang membantunya mengatur pencadangan data. Aku mencari folder foto yang otomatis terunggah jika ponselnya terhubung dengan koneksi internet hotel. Mataku terbelalak melihat sebuah folder baru yang terisi penuh dengan foto-foto mereka sejak kemarin sore. Di sana, Mas Reno tidak mengenakan baju koko, melainkan kaos santai dan celana pendek, sedang merangkul pinggang Shirley yang mengenakan pakaian pantai minim yang sangat kontras dengan penampilanku. Ada satu foto yang membuatku benar-benar meraung dalam diam. Foto mereka berdua sedang makan malam romantis di pinggir pantai dengan latar belakang matahari terbenam. Di bawah meja, tangan mereka saling bertautan, dan di jari manis Shirley melingkar sebuah cincin yang sangat kukenali. Cincin yang seharusnya menjadi kado ulang tahun pernikahan kami yang ketiga yang belum sempat diberikan Mas Reno. Ternyata, uang yang kuminta dia simpan sebagai tabungan masa depan kami, justru dia habiskan untuk memanjakan wanita lain di tempat yang sangat mewah sementara aku di sini memikirkan keselamatan ibadahnya. Aku terus menggali lebih dalam ke dalam riwayat pemesanan tiket yang tersimpan di surelnya yang juga terbuka di laptopku. Ternyata, tiket perjalanan umroh itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah tiket pesawat kelas bisnis Jakarta Denpasar atas nama Reno dan Shirley yang dipesan sebulan yang lalu. Bahkan, bukti pembayaran resor mewah itu menunjukkan bahwa Mas Reno menggunakan kartu kreditku sebagai jaminan pesanan. Dia benar-benar merencanakan ini semua dengan sangat rapi, memanfaatkan kepercayaan dan uangku untuk membangun istana perselingkuhan di atas penderitaanku. Amarah yang tadinya meledak-ledak perlahan berubah menjadi ketenangan yang dingin dan mematikan, sebuah naluri bertahan hidup yang muncul saat seseorang sudah berada di titik nadir. Aku menghapus air mataku dengan kasar, memperbaiki posisi hijabku, dan menatap layar laptop dengan pandangan yang tajam dan fokus. Jika mereka pikir aku akan menangis meraung-raung dan memohon mereka kembali, mereka salah besar. Aku adalah seorang wanita yang mandiri, seorang kreator yang tahu cara membalikkan keadaan, dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah menginjak-injak harga diriku. Aku mulai mengunduh semua foto, bukti pemesanan hotel, dan tiket pesawat itu ke dalam sebuah folder rahasia di penyimpananku sendiri. Aku juga segera menghubungi pihak bank untuk menanyakan sisa saldo dan membatasi akses pada kartu kredit tambahan yang dibawa oleh Mas Reno, namun aku belum memblokirnya sepenuhnya. Aku ingin mereka tetap merasa aman untuk sesaat, membiarkan mereka menghabiskan uang yang ada sampai pada waktu yang tepat aku akan menarik semua akses tersebut dan membiarkan mereka terdampar tanpa daya. Malam itu, di tengah kegelapan kamar, aku bersumpah bahwa perjalanannya ke Bali ini akan menjadi perjalanan yang paling mereka sesali seumur hidup mereka. Pagi hari kedua setelah keberangkatan palsu itu, aku tidak lagi bangun dengan perasaan rindu, melainkan dengan api dendam yang membara di bawah kulitku. Aku bercermin, menatap wajahku yang manis dan imut namun kini memiliki sorot mata sedingin es. Aku mengenakan pakaian yang paling modis, sebuah setelan yang mengikuti lekuk tubuhku dengan sempurna,
namun tetap tertutup hijab pashmina hitam yang elegan. Aku ingin merasa kuat, aku ingin merasa cantik untuk diriku sendiri, bukan untuk pria pengkhianat yang sedang tertawa di pelukan wanita lain. Dengan tangan yang stabil, aku mulai menyusun strategi pembalasan, memperlakukan situasi ini seperti sebuah skrip konten viral yang sedang kubangun. Hanya saja, kali ini nyawa dan harga diriku adalah taruhannya. Aku kembali membuka laptop dan memeriksa lokasi GPS ponsel Mas Reno yang sengaja kusembunyikan di fitur pelacak perangkat keluarga setahun yang lalu. Titik biru di peta itu tidak bergerak dari sebuah resor mewah di kawasan Uluwatu, tempat yang tarif per malamnya setara dengan gaji asistenku selama 3 bulan. Aku tersenyum sinis melihat betapa nyamannya dia menghabiskan hasil keringatku untuk memanjakan sahabatku sendiri. Rasa jijik merayap di dadaku saat membayangkan mereka berbagi tawa di tepi kolam renang, sementara Mas Reno mungkin sesekali mengirimkan pesan palsu, jika dia ingat tentang betapa panasnya cuaca di Mekah. Benar saja, sebuah notifikasi masuk ke ponselku pukul 10 pagi, sebuah pesan WhatsApp dari Mas Reno yang baru saja diaktifkan. Sayang, di sini panas sekali, Mas baru selesai tawaf. Doakan Mas sehat ya, rindu kamu, tulisnya, lengkap dengan emoji tangan berdoa dan hati. Aku hampir saja melemparkan ponselku ke dinding karena rasa mual yang mendadak menyerang. Betapa hebatnya dia berbohong dengan membawa-bawa ibadah suci di tengah kemaksiatannya. Aku membalas pesan itu dengan sangat tenang. Iya Mas, semangat ibadahnya, jangan lupa jaga kesehatannya, sambil jemariku sudah bersiap melakukan langkah pertama dalam rencana penghancuranku. Aku segera menghubungi manajer Shirley, berpura-pura menanyakan jadwal kerja sahabatku itu, karena ada proyek kolaborasi mendadak yang ingin kutawarkan. Seperti yang sudah kuduga, manajernya mengatakan bahwa Shirley sedang mengambil cuti darurat selama 1 minggu dengan alasan ada urusan keluarga yang sangat penting di kampung halaman. Urusan keluarga ya? Gumamku pelan setelah menutup telepon. Kepalaku terasa panas. Kebohongan mereka begitu berlapis-lapis, seolah-olah aku adalah orang paling bodoh sedunia yang bisa mereka tipu berkali-kali tanpa pernah merasa bersalah. Tidak puas hanya dengan bukti digital, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Sebagai seorang konten kreator, aku memiliki jaringan teman di Bali yang cukup luas, termasuk beberapa fotografer freelance yang biasa bekerja untuk akun gosip atau media gaya hidup. Aku menghubungi salah satu dari mereka, mengirimkan foto Mas Reno dan Shirley, lalu meminta bantuan untuk memantau aktivitas mereka di resort tersebut dengan imbalan bayaran yang sangat besar. Aku butuh bukti nyata, foto-foto terbaru mereka yang sedang bermesraan sebagai senjata pamungkas saat konfrontasi nanti tiba. Sambil menunggu kabar dari Bali, aku mulai mengamankan semua aset yang atas namaku sendiri. Aku memindahkan saldo dari rekening bersama ke rekening pribadiku yang tidak diketahui Mas Reno, menyisakan hanya sedikit uang di sana agar dia tidak langsung curiga. Aku juga menghubungi agen properti untuk menanyakan prosedur pembatalan sewa kantor bisnis Mas Reno yang selama ini cicilannya aku yang bayar. Aku baru menyadari betapa banyaknya uang yang kuhamburkan untuk pria yang ternyata hanya menjadi benalu dalam hidupku, menghisap rezekiku demi kesenangannya sendiri. Siang itu, ponselku bergetar hebat. Fotografer yang kuhubungi di Bali mengirimkan sebuah tautan folder berisi foto-foto yang diambil beberapa menit yang lalu. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat hasilnya. Di sana, di sebuah restoran tepi pantai yang mewah, Mas Reno terlihat sedang menyuapi Shirley dengan mesra. Shirley tertawa manja, mengenakan kacamata hitam mahalku yang bulan lalu hilang di mobil, ternyata dia yang mencurinya. Mereka tampak seperti pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu, tanpa beban, tanpa rasa berdosa, benar-benar menikmati setiap detik pengkhianatan ini.
Aku memperbesar salah satu foto yang memperlihatkan Mas Reno sedang memegang dompetnya, dompet kulit pemberianku saat ulang tahunnya, dan mengeluarkan kartu kredit tambahan yang tagihannya masuk ke ponselku. Rasa amarahku kini mencapai puncaknya, namun anehnya, aku tidak menangis. Air mataku seolah sudah kering, berganti dengan tekad baja untuk membuat mereka merasakan apa artinya terlunta-lunta di tempat mewah tersebut. Aku adalah sutradara dari drama ini sekarang, dan aku akan memastikan endingnya sangat memuaskan bagi penonton, yaitu diriku sendiri. Aku mulai mengepak koper kecil, mengenakan pakaian perjalanan yang stylish namun nyaman, dan memesan tiket pesawat paling awal menuju Denpasar untuk keberangkatan sore ini. Aku tidak akan menunggu mereka pulang. Aku yang akan mendatangi mereka ke sana, merobek topeng kesalehan yang dipakai Mas Reno tepat di depan wajah wanita yang berani menyebut dirinya sahabatku itu. Aku meninggalkan rumah kami dengan pandangan kosong ke arah foto pernikahan kami yang terpajang di ruang tamu, sebuah kenangan yang kini terasa seperti sampah tak berharga. Di dalam taksi menuju bandara, aku menatap keluar jendela, membiarkan angin Jakarta yang panas menerpa wajahku. Aku tahu, setelah hari ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pernikahanku mungkin hancur, namun harga diriku harus tetap tegak berdiri. Aku menyentuh layar ponselku, melihat foto Mas Reno dan Shirley yang sedang berpelukan di Bali, lalu membisikkan satu kalimat pendek ke arah gambar tersebut. Nikmatilah saat-saat terakhir kalian sebagai orang kaya, karena sebentar lagi dunia kalian akan runtuh. Pesawat yang membawaku ke Bali mendarat tepat saat matahari mulai tenggelam, menciptakan semburat warna jingga yang ironisnya sangat cantik di cakrawala. Aku melangkah keluar dari terminal kedatangan dengan kacamata hitam besar menutupi mataku yang sembab, namun langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak menuju resor mewah tempat mereka menginap, sebaliknya, aku memesan sebuah villa kecil yang tersembunyi di daerah berbeda untuk menjadi markas perangku. Di dalam taksi, aku terus memantau mutasi rekening melalui aplikasi ponsel, melihat satu persatu transaksi yang dilakukan Mas Reno, mulai dari makan malam romantis hingga biaya sewa papan selancar. Setiap rupiah yang dia keluarkan terasa seperti bensin yang menyiram api amarah di dadaku. Sesampainya di villa, aku langsung membuka laptop dan memulai operasi pemutusan akses, secara sistematis namun perlahan agar tidak memicu alarm kepanikan yang terlalu dini. Aku menghubungi layanan pelanggan bank untuk melaporkan bahwa kartu kredit tambahan yang dibawa suamiku mengalami indikasi penyalahgunaan, sehingga batas transaksinya, limit, diturunkan secara drastis hingga ke titik minimum. Aku ingin dia merasakan momen memalukan ketika kartu itu ditolak di depan Shirley, namun masih menyisakan cukup saldo hanya untuk sekadar membeli air mineral. Bagiku, melihat mereka jatuh perlahan jauh lebih memuaskan daripada membuat mereka hancur dalam sekejap. Sambil jemariku menari di atas papan ketik, aku teringat betapa dulu aku sering mengalah demi egonya, bagaimana aku sering menyembunyikan prestasiku sebagai konten kreator hanya agar dia tidak merasa inferior sebagai suami. Kini, keahlian digital yang selama ini memberiku penghidupan justru menjadi senjata paling mematikan untuk melacak setiap gerak-geriknya. Aku berhasil meretas akses ke akun aplikasi pemesanan transportasi daring yang terpasang di ponselnya, sehingga aku bisa melihat kemana saja mereka pergi selama 2 hari terakhir ini. Ternyata, selain bersantai di resor, mereka juga mengunjungi beberapa toko perhiasan ternama. Sepertinya Mas Reno sedang mencoba menjadi pahlawan dengan uang yang bukan miliknya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku yang masih sering melonjak setiap kali teringat foto mesra mereka. Aku menatap pantulan diriku di layar laptop yang gelap, seorang wanita muda yang seharusnya sedang menikmati masa-masa indah pernikahan, kini justru harus belajar menjadi detektif bagi hidupnya sendiri.
Meskipun hijabku tetap terpasang rapi dan pakaianku tetap terlihat modis mengikuti lekuk tubuh, aku merasa ada bagian dari jiwaku yang mengeras seperti batu. Aku bukan lagi Nandita yang penurut. Aku adalah wanita yang sedang mengambil kembali kendali atas nasibnya yang sempat ia serahkan pada orang yang salah. Malam semakin larut, dan aku mulai mengirimkan beberapa surel penting kepada pihak-pihak terkait yang selama ini menjadi penyokong bisnis Mas Reno. Aku melampirkan bukti-bukti bahwa seluruh modal dan aset perusahaan tersebut sebenarnya bersumber dariku, dan aku secara resmi mencabut dukungan finansial serta hak penggunaan namaku dalam segala bentuk perizinan. Aku tahu, tanpa dukunganku, bisnis yang selalu ia banggakan itu hanyalah cangkang kosong yang akan runtuh dalam hitungan hari. Aku ingin saat dia kembali nanti, dia tidak hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan harga diri dan status sosial yang selama ini ia bangun dengan penuh kepalsuan. Tak lupa, aku menyiapkan sebuah kejutan digital yang akan menjadi bom utama dalam drama ini. Sebagai seorang yang paham algoritma media sosial, aku membuat sebuah draft unggahan yang sangat rapi. Di sana terdapat kolase foto Mas Reno yang berpamitan dengan baju koko di bandara, disandingkan dengan foto-foto mesranya bersama Shirley di Bali yang didapatkan dari fotografer sewaan semalam. Aku belum akan mengunggahnya sekarang. Aku menunggu momen yang paling tepat, momen di mana mereka sedang merasa berada di puncak kebahagiaan sebelum aku menyeret mereka jatuh ke dasar jurang kehinaan. Aku juga menghubungi asisten pribadiku di Jakarta untuk mengamankan semua barang-barang berharga di rumah kami. Aku memintanya untuk mengemas semua pakaian dan barang milik Mas Reno ke dalam kardus-kardus bekas dan mengirimkannya ke rumah ibunya. Aku tidak ingin ada satupun jejak pria itu yang tersisa di ruang pribadiku saat aku pulang nanti. Setiap instruksi yang kuberikan terasa seperti pelepasan beban yang selama ini menghimpit pundakku. Rasanya sangat melegakan bisa membuang sampah yang selama ini kuanggap sebagai permata. Di sela-sela kesibukanku, ponselku kembali bergetar menunjukkan pesan masuk dari Shirley. "Nan, apa kabar? Maaf ya baru balas, di kampung sinyalnya susah banget. Kamu baik-baik ya ditinggal Mas Reno umroh?" Tulisnya dengan sangat tidak tahu malu. Aku hanya menatap pesan itu dengan senyum miring, tidak berniat membalasnya. Betapa lihainya dia memainkan peran sebagai sahabat yang perhatian, sementara di sisi lain dia sedang berbagi tempat tidur dengan suamiku. Pengkhianatan ini terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan karena melibatkan dua orang yang paling kupercaya di dunia ini. Aku bangkit dari kursi kerja, berjalan menuju balkon villa yang menghadap ke arah laut yang gelap. Suara deburan ombak di kejauhan terdengar seperti bisikan kekuatan bagiku. Aku memegang erat pagar balkon, merasakan angin laut menerpa wajahku dan hijabku. Di bawah sana, di suatu tempat di pulau ini, suamiku mungkin sedang membisikkan janji manis yang sama kepada wanita lain, menggunakan uang yang kucari dengan susah payah. Namun, dia tidak tahu bahwa tabungan masa depan yang ia bawa sebenarnya sudah mulai kosong, dan setiap sen yang ia keluarkan sekarang adalah jerat yang sedang mencekik lehernya sendiri. Sebelum mematikan lampu untuk beristirahat, aku kembali memeriksa sisa saldo di kartu kredit tambahan yang dibawa Mas Reno. Angkanya sudah mendekati batas minimum yang aku tetapkan tadi. Esok hari, saat mereka hendak melakukan check-out dari resor mewah, atau saat ingin membeli barang mewah lainnya, mereka akan menghadapi kenyataan pahit yang memalukan. Aku memejamkan mata dengan tenang, merasakan kepuasan yang dingin mengalir di pembuluh darahku. Persiapan sudah selesai, semua pion sudah berada di posisinya, dan besok adalah waktunya bagi sang sutradara untuk muncul di panggung dan mengakhiri sandiwara murahan ini. Malam itu di villa, aku tidak bisa memejamkan mata sepenuhnya. Bayangan masa lalu terus berputar di kepalaku seperti film rusak yang menyakitkan.
Aku teringat bagaimana Shirley pertama kali kukenalkan pada Mas Reno 3 tahun lalu, di acara syukuran pernikahan kami yang sederhana. Saat itu, Shirley memelukku erat dan berbisik bahwa aku sangat beruntung mendapatkan pria sepertinya. Sementara Mas Reno hanya tersenyum sopan dengan tatapan yang kupikir adalah rasa segan. Siapa sangka, di balik pelukan hangat seorang sahabat dan senyum malu-malu seorang suami, benih-benih pengkhianatan sudah mulai ditanam dengan sangat rapi tanpa sedikit pun tercium oleh radar batinku. Aku beranjak dari tempat tidur, menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, dan kembali membuka folder foto di laptop yang berisi cadangan percakapan lama Mas Reno yang berhasil kupulihkan. Jemariku gemetar saat menemukan sebuah arsip pesan yang disembunyikan dalam folder sistem sejak setahun yang lalu. Di sana, percakapan mereka bukan lagi sekadar obrolan antara suami dan sahabat istri, melainkan sudah berubah menjadi kata-kata menjijikkan yang penuh rencana busuk. Mereka ternyata sudah menjalin hubungan gelap tepat setahun setelah pernikahanku, bermain cantik di belakang punggungku sambil tetap makan di meja yang sama denganku setiap akhir pekan. Sabar ya sayang, nanti kalau tabungan Nandita sudah terkumpul banyak, kita cari alasan buat liburan jauh, tulis Mas Reno dalam satu pesan singkat yang dikirimkan saat aku sedang sibuk syuting konten di luar kota. Jawaban Shirley jauh lebih menyakitkan. Kasihan dia kerja keras terus, tapi ya sudahlah, itu kan tugas dia sebagai istri yang syalehah buat manjain suaminya. Membaca itu, dadaku terasa sesak seolah oksigen di ruangan ini mendadak hilang. Mereka tidak hanya mengkhianatiku secara fisik, tapi mereka menertawakan ketulusanku dan menganggap kerja kerasku sebagai sumber dana untuk kesenangan haram mereka. Aku teringat betapa seringnya Shirley memintaku untuk tidak terlalu mengekang Mas Reno, memberikan saran-saran bijak, agar aku memberikan waktu bagi suamiku untuk melakukan hobi atau urusan bisnisnya sendirian. Ternyata, itu semua adalah taktik agar dia bisa memiliki waktu luang bersama suamiku tanpa gangguan dariku. Sahabat yang sering membawakan makanan ke rumah saat aku lelah, sahabat yang menemaniku saat aku sedang sedih, ternyata adalah predator yang sedang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan rumah tanggaku dari dalam selimut yang sama. Sebagai wanita yang baru berumur 25 tahun, aku merasa dunia ini begitu kejam dan penuh kepalsuan. Aku melihat foto profil WhatsApp Shirley yang masih memperlihatkan wajahnya yang manis dengan riasan flawless, wajah yang selama ini kuanggap sebagai saudari sendiri. Rasa mual itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya, hingga aku harus berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajahku berkali-kali. Aku menatap cermin dengan napas tersengal, hijabku sedikit berantakan dan wajahku tampak pucat pasi, namun di balik itu semua, tumbuh sebuah kekuatan baru yang jauh lebih dingin dan kalkulatif. Aku teringat momen setahun lalu saat aku hampir saja membelikan Shirley sebuah mobil kecil untuk membantu mobilitasnya, namun Mas Reno melarangnya dengan alasan agar Shirley belajar mandiri. Sekarang aku tahu alasannya bukan karena kemandirian, melainkan karena Mas Reno ingin uang itu tetap tersimpan di rekening bersama, agar bisa ia gunakan untuk menyewa resor-resor mewah seperti yang mereka tempati sekarang. Mereka benar-benar memperlakukanku seperti mesin pencetak uang yang tidak punya perasaan, sementara mereka menikmati setiap tetes keringatku dengan penuh tawa di Bali. Semakin aku menggali, semakin banyak fakta pahit yang terungkap, termasuk rencana mereka untuk membuatku terlihat buruk di depan keluarga besar agar jika suatu saat rahasia ini terbongkar, orang-orang akan membela mereka. Mas Reno sering mengeluh kepada ibunya bahwa aku terlalu sibuk bekerja dan kurang melayaninya, sebuah kebohongan yang sengaja diciptakan untuk memicu antipati ibu mertuaku padaku. Itulah sebabnya ibu mertuaku bersikap sangat dingin saat menelepon kemarin. Dia sudah termakan racun yang disebarkan oleh putranya sendiri dan kekasih gelapnya.
Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih, merasakan kebencian yang mendalam terhadap setiap kata manis yang pernah mereka ucapkan. Shirley bahkan pernah memberiku kado sebuah baju tidur yang sangat minim, katanya agar Mas Reno makin sayang, sementara dia sendiri sudah menyiapkan pakaian yang jauh lebih menggoda untuk dipakai di depan suamiku saat mereka bertemu diam-diam. Kelicikan mereka sudah di luar batas kemanusiaan, menyerangku dari sisi paling personal sebagai seorang istri dan seorang sahabat di waktu yang bersamaan. Namun, di tengah badai emosi itu, aku teringat satu hal penting. Shirley adalah seorang model yang sangat menjaga citra dirinya di media sosial karena ia terikat banyak kontrak brand ambassador. Jika citranya hancur, maka karirnya tamat, dan dia tidak akan punya apa-apa lagi untuk menyokong gaya hidup mewahnya. Mas Reno pun sama, bisnis sampingannya yang ia banggakan sebenarnya bergantung pada relasi-relasi penting yang mengenalku sebagai istri konten kreator sukses. Tanpa nama besar dan dukungan finansialku, dia hanyalah pria biasa yang tidak punya daya tawar apapun di dunia bisnis. Aku kembali duduk di kursi kerja, mengatur napas agar tetap tenang sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Aku tidak akan hanya menghancurkan liburan mereka, aku akan menghancurkan fondasi hidup mereka yang dibangun di atas penderitaanku. Dengan tenang, aku mulai menyusun bukti-bukti percakapan masa lalu ini ke dalam satu berkas digital yang akan kukirimkan kepada semua klien Shirley dan rekan bisnis Mas Reno, tepat saat drama di Bali ini mencapai puncaknya. Kalian yang memulai perang ini dengan cara yang paling kotor, bisikku pada layar laptop, maka aku akan mengakhirinya dengan cara yang paling elegan namun mematikan. Pagi hari di Bali menyambutku dengan semilir angin yang terasa tajam, seolah ikut mengasah tekad yang sudah bulat di dalam dada. Aku bersiap dengan sangat teliti, mengenakan pakaian terbaik yang menonjolkan sisi elegan sekaligus kekuatanku. Sebuah tunik rajut yang mengikuti siluet tubuh dengan pas, dipadukan dengan hijab pashmina sutra berwarna hitam pekat. Wajahku kupoles dengan riasan yang sedikit lebih tajam dari biasanya, terutama di bagian mata, untuk menyembunyikan sisa-sisa luka dan menggantinya dengan intimidasi. Aku tidak datang ke resor itu untuk mengamuk atau menjambak rambut siapapun. Aku datang sebagai pemilik sah dari semua kemewahan yang sedang mereka nikmati, sang sutradara yang siap menutup tirai panggung. Aku memesan taksi daring menuju resor mewah di Uluwatu tersebut, menempuh perjalanan selama 40 menit dalam keheningan yang mencekam. Sepanjang jalan, aku memandangi deretan pohon Kamboja yang berguguran, memikirkan bagaimana sebuah pernikahan yang kubangun dengan tetes air mata dan kerja keras bisa runtuh hanya karena nafsu dangkal dan pengkhianatan seorang sahabat. Sopir taksi sempat melirikku dari spion tengah, mungkin heran melihat seorang wanita berhijab dengan penampilan sangat modis namun memiliki ekspresi sedingin es batu. Aku tidak peduli, fokusku hanya satu, yaitu memastikan mereka melihat wajahku di saat mereka merasa paling aman dan tak tersentuh. Sesampainya di lobi resor yang megah dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia, aku melangkah dengan penuh percaya diri, tumit sepatuku berdentum di atas lantai marmer yang mengkilap. Aku segera menuju meja resepsionis, memberikan senyum tipis yang profesional, dan menyebutkan nama Mas Reno sebagai tamu yang sedang menginap. Karena namaku terdaftar sebagai penjamin kartu kredit untuk reservasi tersebut, pihak hotel tidak menaruh curiga sedikit pun saat aku meminta informasi mengenai lokasi mereka saat ini. Bapak dan ibu sedang menikmati sarapan di restoran tepi tebing, Kak, ucap staf hotel dengan ramah, tanpa tahu bahwa kata ibu yang ia ucapkan adalah belati yang menyayat hatiku. Aku berjalan perlahan menuju restoran yang dimaksud, melewati kolam renang infinity yang airnya berkilau tertimpa cahaya matahari pagi. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat punggung tegap Mas Reno yang sedang duduk santai mengenakan kemeja pantai berbahan linen, yang tentu saja dibeli menggunakan uangku.
Di hadapannya, Shirley duduk dengan anggun, mengenakan topi pantai lebar dan gaun tipis yang memperlihatkan bahunya, tertawa lepas sambil sesekali menyentuh tangan suamiku. Pemandangan itu begitu nyata, begitu menyakitkan, namun anehnya aku tidak merasa ingin menangis lagi. Rasa benci telah membekukan kelenjar air mataku. Aku memilih untuk tidak langsung menghampiri meja mereka, melainkan duduk di sebuah meja yang berada tepat di belakang posisi Mas Reno, sehingga dia tidak bisa melihatku namun aku bisa mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Aku memesan secangkir kopi hitam tanpa gula, persis seperti pahitnya kenyataan yang sedang kutelan saat ini. Suara tawa Shirley terdengar begitu melengking dan palsu di telingaku, sangat berbeda dengan suara lembut yang biasanya ia gunakan saat memintaku membantunya mendapatkan kontrak endorsement. Mereka sedang asyik merencanakan hari ini, mengunjungi pantai tersembunyi dan makan malam mewah lagi, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Mas, nanti kalau kita pulang, kamu beneran mau langsung balik ke rumah Nandita? Tanya Shirley dengan nada manja yang membuatku ingin muntah. Mas Reno terdengar menghela napas panjang sebelum menjawab, ya terpaksa, sayang. Aku harus akting jadi jamaah yang baru pulang umroh. Capek tapi ya demi modal bisnis kita ke depan. Sabar ya, begitu proyek baru cair dari dia, aku bakal cari alasan buat cerai pelan-pelan. Mendengar itu, tanganku yang memegang cangkir kopi bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. Mereka benar-benar menganggapku sebagai gudang uang yang bisa dikuras habis sebelum akhirnya dibuang seperti sampah. Aku meletakkan cangkir kopi dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara, lalu bangkit berdiri dan berjalan memutar hingga tepat berada di samping meja mereka. Kehadiranku yang tiba-tiba membuat suasana ceria di meja itu mendadak beku seolah waktu berhenti berputar. Shirley adalah orang pertama yang menyadari keberadaanku. Matanya terbelalak lebar, wajahnya yang tadi putih bersih mendadak pucat pasi seperti mayat, dan garpu yang ia pegang jatuh berdenting ke atas piring porselen. Dia mencoba bicara, namun hanya suara gagap yang keluar dari bibir merah menyalanya yang kini bergetar ketakutan. Mas Reno yang merasa ada keanehan segera menoleh ke arahku, dan saat itulah aku melihat topeng kesalehannya hancur berkeping-keping di depan mataku sendiri. Wajah tampannya berubah menjadi pemandangan penuh teror dan rasa malu yang luar biasa. Dia bahkan tidak sanggup berdiri dari kursinya, hanya bisa duduk mematung dengan mulut setengah terbuka. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi doa-doa palsu tentang tanah suci. Yang ada hanyalah seorang pengecut yang tertangkap basah dalam kebohongannya yang paling menjijikkan. Aku menatapnya dalam diam, membiarkan keheningan ini menjadi siksaan bagi mereka berdua. Aku tidak mengeluarkan kata-kata makian, tidak juga melakukan tindakan fisik yang memalukan. Aku hanya menaruh ponselku di atas meja mereka, memperlihatkan layar yang sedang menampilkan bukti transaksi pembatalan seluruh akses keuangan yang baru saja ku selesaikan. Aku menatap Shirley dengan pandangan yang sangat tenang namun penuh penghinaan, membuat wanita itu menundukkan kepala dan mencoba menutupi bahu terbukanya dengan rambut panjangnya. Bagaimana sarapannya? Enak menggunakan uang hasil keringat orang yang kalian sebut istri salehah dan sahabat baik? Tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah namun tajam seperti sembilu. Mas Reno mencoba meraih tanganku, namun aku segera menariknya menjauh dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Nan, dengarkan Mas dulu, ini tidak seperti yang kamu lihat Mas cuma. Suaranya gemetar dan terputus, kehilangan semua wibawa yang selama ini ia banggakan. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang paling menyakitkan yang pernah kuberikan padanya. Simpan penjelasanmu untuk pengadilan nanti, Mas. Sekarang, nikmatilah sisa waktu kalian di sini, karena mulai detik ini, semua fasilitas, kartu, dan hotel ini sudah bukan lagi urusanku.
Selamat menikmati menjadi orang biasa yang terlunta-lunta. Aku berbalik arah dan melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan mereka dalam kehampaan yang baru saja aku ciptakan. Langkah kakiku terasa sangat ringan saat meninggalkan area restoran tebing itu, meskipun di belakangku suasana berubah menjadi kacau balau. Aku bisa mendengar suara kursi yang terseret kasar dan teriakan tertahan Mas Reno yang mencoba mengejarku, namun langkahnya terhenti oleh seorang staf hotel yang baru saja datang ke meja mereka. Dari kejauhan, aku sempat melirik dan melihat staf tersebut berbicara dengan nada sopan namun tegas, kemungkinan besar karena notifikasi pembatalan jaminan kartu kredit yang baru saja diproses oleh sistem pusat setelah aku melapor di resepsionis tadi. Aku berdiri di dekat lobi, berpura-pura sedang memeriksa ponsel sambil menikmati pemandangan kehancuran mereka dari sudut mataku. Mas Reno terlihat panik, ia merogoh dompetnya dengan gerakan cepat dan mengeluarkan kartu kredit tambahan yang ia bawa, kartu yang dia pikir masih memiliki limit ratusan juta rupiah. Namun, aku tahu kartu itu sudah tidak lebih dari sekadar kepingan plastik tak berharga. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini memerah padam, keringat dingin mulai membasahi kemeja linen mahalnya saat staf hotel tersebut kembali menggelengkan kepala setelah mencoba menggesek kartu itu berkali-kali di mesin EDC. Shirley tampak tidak kalah mengenaskan. Ia hanya bisa terdiam kaku di kursinya, mencoba menutupi wajahnya dengan topi pantai lebar, agar tamu-tamu lain tidak mengenalinya sebagai model yang sering muncul di majalah. Harga diri yang selama ini ia bangun dengan kemewahan palsu kini, runtuh seketika saat beberapa tamu di meja sebelah mulai berbisik-bisik melihat keributan kecil tersebut. Sahabat yang biasanya selalu ingin menjadi pusat perhatian itu kini tampak ingin sekali menghilang di telan bumi, menyadari bahwa pelindung finansialnya kini sedang tak berdaya menghadapi tagihan yang membengkak. Mas Reno akhirnya menyerah dan berlari ke arahku yang sedang menunggu taksi di depan lobi, wajahnya memelas seolah-olah dia adalah korban di sini. Nandita, tunggu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ini memalukan sekali di depan orang banyak. Teriaknya dengan suara parau. Aku berbalik perlahan, menatapnya dengan tatapan kosong seolah-olah dia adalah orang asing yang sedang menggangguku di jalan. Aku merapikan hijab pashminaku yang sedikit tertiup angin laut, mempertahankan postur tubuhku yang tegak dan elegan agar dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kuasa sedikit pun atas emosiku. Yang memalukan itu bukan kartumu ditolak, Mas, tapi berbohong atas nama Tuhan demi berzina dengan wanita ini menggunakan uang istri. Jawabku tenang, namun suaranya cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar lobi. Mas Reno tertegun, mulutnya terkatup rapat dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa jika hal ini benar-benar viral. Ia mencoba merendahkan suaranya, memohon agar aku setidaknya membayar tagihan resort tersebut untuk malam ini saja, karena mereka tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar biaya menginap yang fantastis itu. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa sinis yang belum pernah ia dengar sebelumnya selama 3 tahun kami menikah. Bukankah kamu bilang ini uang tabunganmu untuk umroh? Gunakan saja uang itu, Mas. Oh, aku lupa, tabungan itu tidak pernah ada kan? Kamu hanya mengambil uang dari rekening bersama yang setiap bulannya aku yang isi, ucapku sambil melirik ke arah Shirley yang kini mulai mendekat dengan langkah ragu-ragu. Shirley mencoba membujukku dengan suara manjanya yang biasa ia gunakan. Nan, please, kita kan teman, jangan begini, kita bicarakan baik-baik ya. Mendengar kata teman dari mulutnya membuat rasa jijikku memuncak hingga ke ubun-ubun. Aku menatap Shirley dari ujung rambut hingga ujung kaki, memperhatikan gaun pantainya yang tipis dan mahal, yang mungkin juga dibeli dari hasil keringatku. Teman tidak tidur dengan suami sahabatnya, Shirley. Dan teman tidak mencuri perhiasan sahabatnya untuk dipakai saat liburan selingkuh,
balasku tajam sambil menunjuk ke arah cincin di jari manisnya. Shirley seketika menarik tangannya ke belakang punggung. Wajahnya pucat pasti menyadari bahwa aku sudah tahu semua detail busuk mereka. Taksi pesananku tiba, dan aku segera masuk ke dalam tanpa membiarkan mereka menyentuh pintu mobil. Dari balik kaca jendela yang tertutup, aku melihat Mas Reno memukul-mukul pintu taksi dengan putus asa sementara petugas keamanan hotel mulai mendekati mereka untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai tagihan yang belum terbayar. Mereka terjebak. Mereka tidak punya uang tunai, kartu kredit diblokir, dan mereka berada di salah satu resor termahal di Bali tanpa ada satupun orang yang bisa menolong mereka. Di dalam taksi yang mulai melaju meninggalkan Uluwatu, aku membuka akun media sosialku dan mulai menyusun sebuah pengumuman resmi. Aku tidak menyebutkan nama mereka secara eksplisit, namun aku mengunggah sebuah kutipan tentang integritas dan pengkhianatan dengan latar belakang foto tiket pesawat umroh gadungan tersebut. Dalam sekejap, kolom komentarku dibanjiri oleh ribuan pengikutku yang mulai menebak-nebak apa yang terjadi. Aku tahu, dengan kekuatan algoritma dan rasa penasaran netizen, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan siapa sosok di balik cerita ini. Aku menyandarkan kepalaku di jok taksi, membiarkan tubuhku rileks setelah ketegangan yang luar biasa tadi. Istana pasir yang mereka bangun dengan penuh kepalsuan kini telah tersapu ombak kenyataan yang aku ciptakan. Mereka berdua sekarang harus berhadapan dengan hukum dunia, dan yang lebih kejam lagi, hukum sosial dari masyarakat Indonesia yang tidak pernah memaafkan pengkhianatan berkedok agama. Malam ini, mereka akan tahu rasanya tidur di tempat yang tidak senyaman resor bintang 5, sementara aku akan mulai merencanakan masa depanku yang jauh lebih cerah tanpa beban benalu seperti mereka. Malam itu, Bali yang biasanya romantis berubah menjadi penjara terbuka bagi Mas Reno dan Shirley. Setelah diusir secara tidak hormat dari resor, karena tidak mampu melunasi tagihan sisa dan jaminan kartu yang hangus, mereka terpaksa membawa koper-koper besar mereka menyusuri aspal Uluwatu yang mulai sepi. Aku memantau keberadaan mereka melalui sisa akses pelacak ponsel yang belum sempat Mas Reno matikan karena ia terlalu panik. Melihat titik biru itu berhenti di sebuah minimarket pinggir jalan selama berjam-jam, aku tahu mereka sedang kebingungan mencari tempat bernaung dengan uang tunai yang sangat terbatas. Mas Reno mencoba menghubungiku hingga puluhan kali, namun aku telah memblokir nomornya dan hanya menyisakan satu saluran komunikasi melalui asisten pribadiku. Melalui asistenku, ia memohon agar dikirimkan uang sekadar untuk membeli tiket pulang ke Jakarta, namun instruksiku tegas, jangan berikan sepeser pun. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa, persis seperti posisinya saat aku pertama kali mengenalnya dulu, sebelum kesuksesanku sebagai kreator mengubah hidupnya menjadi penuh kemewahan yang membuatnya lupa daratan. Dari laporan asistenku, Shirley bahkan sempat histeris dan menyalahkan Mas Reno karena dianggap tidak becus menjaga rahasia dan mengelola keuangan. Perselingkuhan yang tadinya terasa manis saat disokong fasilitas mewah, kini berubah menjadi ajang saling tuding yang menjijikkan saat kemiskinan mendadak datang mengetuk. Shirley, yang biasanya hanya mau menginjakkan kaki di lantai marmer, kini harus duduk beralaskan trotoar dengan koper-koper mahal yang kini terasa seperti beban yang menghimpit pundaknya. Kabar tentang keributan di resor tadi pagi rupanya sudah mulai bocor ke beberapa komunitas konten kreator di Bali. Foto-foto mereka yang sedang berdiri lunglai di depan lobi dengan pengawalan satpam mulai beredar di grup-grup WhatsApp. Aku hanya tersenyum dingin melihat foto itu. Wajah imutku di profil media sosial tetap terlihat tenang, sementara di balik layar, aku sedang menyaksikan kehancuran dua orang yang paling kejam padaku. Rasa iba yang biasanya mudah muncul di hatiku kini telah mati, digantikan oleh kepuasan melihat keadilan sedang bekerja.
Tengah malam, mereka kabarnya harus menginap di sebuah penginapan kelas melati yang sangat sederhana di daerah pemukiman padat, tempat yang sangat jauh dari standar estetika Instagram Shirley. Bayangan mereka tidur di ruangan sempit tanpa AC, dengan aroma lembab dan suara bising kendaraan, membuatku merasa bahwa hukuman ini baru saja dimulai. Uang yang seharusnya digunakan untuk ibadah suci, yang ternyata mereka pakai untuk maksiat, kini benar-benar habis tak bersisa bahkan untuk sekadar membeli kenyamanan dasar. Mas Reno mencoba menjual jam tangan mewah pemberianku kepada salah satu pedagang di pinggir jalan dengan harga murah demi mendapatkan uang tunai cepat, namun sial baginya, jam itu ditolak karena dianggap barang curian karena ia tidak membawa sertifikatnya. Ia benar-benar kehilangan wibawa. Pria yang biasanya tampil parlente dengan baju kurta putih kini tampak kusam, berkeringat, dan penuh dengan aura kekalahan. Ia baru menyadari bahwa tanpa dukunganku, ia hanyalah seorang pria biasa yang tidak memiliki daya tahan menghadapi kesulitan. Sementara itu, Shirley mencoba menghubungi beberapa teman modelnya untuk meminjam uang, namun tak satu pun dari mereka yang merespons. Rupanya, draft unggahan yang kukirimkan kepada beberapa relasi kunci mulai tersebar secara internal di industri mereka. Orang-orang mulai menjauh dari Shirley seperti menjauhi wabah. Mereka tidak ingin diasosiasikan dengan seorang pelakor yang mengkhianati sahabatnya sendiri dengan cara yang sangat rendah. Karir yang ia rintis dengan susah payah kini berada di ambang kehancuran total sebelum drama ini benar-benar dipublikasikan secara luas. Aku menghabiskan malamku di villa dengan melakukan meditasi dan merapikan berkas-berkas perceraian yang akan segera kuajukan begitu sampai di Jakarta. Aku merasa jauh lebih muda dan berenergi. Beban sebagai istri yang harus selalu mengalah dan membiayai suami yang tidak tahu diri telah terangkat dari pundakku. Aku tetap menjaga penampilanku, mengenakan pakaian tidur sutra yang elegan, menunjukkan bahwa meskipun hatiku sedang berperang, aku tetap memegang kendali penuh atas harga diri dan kecantikanku. Menjelang subuh, aku menerima pesan terakhir dari nomor asing yang bisa kupastikan adalah milik Mas Reno. Nandita, aku minta maaf. Tolong jangan hancurkan aku. Aku dan Shirley sekarang tidak punya tempat tinggal dan tidak bisa pulang. Kamu tega melihat suamimu terlunta-lunta di jalan? Aku hanya membacanya tanpa rasa gentar sedikit pun. Tega? Kata itu tidak ada dalam kamusku setelah apa yang dia lakukan dengan membawa-bawa nama umroh untuk menutupi perselingkuhannya. Dia yang memilih jalan ini, maka dia harus berjalan di atasnya hingga ujung. Aku mematikan ponselku dan menarik selimut, bersiap untuk tidur nyenyak yang pertama kalinya sejak keberangkatannya yang penuh kepalsuan itu. Esok hari, aku akan terbang kembali ke Jakarta sebagai wanita bebas yang siap memulai hidup baru. Di Bali, dua orang pengkhianat itu akan terus terjebak dalam kepanikan, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa masa depan yang jelas. Inilah babak akhir dari liburan impian mereka yang berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, sebuah pelajaran berharga bahwa pengkhianatan selalu memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayar. Sinar matahari pagi di hari terakhirku di Bali terasa begitu hangat, seolah memberikan restu pada keputusanku untuk melangkah pergi. Aku berdiri di balkon villa dengan penampilan yang sangat segar, mengenakan setelan linen berwarna putih tulang yang mempertegas siluet tubuhku yang proporsional, serta hijab pashmina berwarna cerah yang memberikan aura positif. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di wajahku, yang ada hanyalah keyakinan seorang wanita muda berusia 25 tahun yang baru saja memenangkan pertarungan melawan toksisitas yang selama ini membelenggunya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara laut yang bersih mengisi paru-paruku sebelum aku benar-benar meninggalkan pulau ini untuk pulang ke Jakarta. Sebelum menuju bandara,
aku memutuskan untuk mengunggah bom terakhir di akun media sosialku, sebuah video pendek yang telah kususun dengan sangat estetis. Video itu dimulai dengan rekaman haru saat aku melepas Mas Reno umroh, lalu bertransisi secara tajam ke foto-foto mereka yang sedang bermesraan di Bali dan diakhiri dengan cuplikan surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Dalam hitungan menit, unggahan itu meledak. Ribuan komentar dukungan membanjiri akunku, dan cerita ini mulai viral di berbagai platform berita digital dengan judul yang sangat provokatif tentang pengkhianatan berkedok agama. Aku sampai di Jakarta dan langsung disambut oleh pengacaraku yang sudah menyiapkan segala urusan administratif untuk memproses perceraian dan pencabutan seluruh aset bisnis dari tangan Mas Reno. Ternyata, efek viralnya ceritaku telah merembet kemana-mana. Beberapa rekan bisnis Mas Reno secara sepihak memutus kontrak kerjasama karena mereka tidak ingin reputasi perusahaan mereka rusak akibat ulah bejatnya. Ia kini benar-benar kehilangan segalanya. Istri yang mencintainya, rumah tempatnya bernaung, hingga harga diri di mata dunia usaha yang selama ini ia puja-puja. Kabar tentang Shirley pun tak kalah menyedihkan. Hampir semua brand yang bekerja sama dengannya memutuskan kontrak secara mendadak. Ia bahkan harus membayar ganti rugi yang sangat besar karena melanggar klausul moral dalam kontrak kerjanya sebagai publik figur. Dari apa yang kudengar, ia terpaksa menjual barang-barang branded miliknya untuk menutupi hutang dan biaya hidup di Bali, karena ia terlalu malu untuk langsung pulang ke Jakarta. Sahabat yang dulunya selalu tampil glamor itu kini harus menanggung beban sosial sebagai wanita pengkhianat di mata jutaan netizen. 1 minggu berlalu, Mas Reno akhirnya kembali ke Jakarta dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Ia terlihat kurus, kusam, dan mengenakan pakaian yang sama dengan saat ia berangkat umroh dulu. Ia datang ke rumah kami, namun ia tidak bisa masuk karena aku sudah mengganti semua kunci dan menempatkan petugas keamanan di depan gerbang. Ia hanya bisa berdiri di luar, memohon-mohon untuk bicara, sementara aku hanya menatapnya dari balik jendela lantai 2 dengan pandangan datar. Bagiku, dia hanyalah bayangan dari masa lalu yang sudah tidak memiliki tempat lagi di masa depanku. Aku memutuskan untuk tidak menyimpan satupun barang yang berkaitan dengannya. Semua kado, foto, hingga perabotan yang ia pilih sendiri, kuhancurkan atau kubuang. Aku ingin rumah ini kembali menjadi ruang yang suci dan tenang bagi jiwaku. Sebagai konten kreator, aku justru mendapatkan banyak tawaran kolaborasi baru dengan tema pemberdayaan wanita dan kemandirian finansial. Pengalamanku yang pahit ini justru menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan followersku meningkat drastis, yang artinya rezekiku mengalir jauh lebih deras daripada saat aku masih bersamanya. Aku juga mulai lebih memperhatikan diriku sendiri, pergi ke gym untuk menjaga kebugaran tubuh body goalsku, mengikuti kajian-kajian agama yang benar untuk memulihkan spiritualitas yang sempat tercemar oleh kelakuan palsu suamiku, dan traveling ke tempat-tempat yang benar-benar kuinginkan. Aku menyadari bahwa di usia 25 tahun, aku masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk mengejar mimpi-mimpiku yang sempat tertunda. Menjadi janda di usia muda bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah gerbang menuju kebebasan yang hakiki bagi wanita mandiri sepertiku. Suatu sore, aku menerima paket dari pengadilan yang menyatakan bahwa status pernikahan kami telah resmi berakhir secara hukum. Aku memegang kertas itu dengan tangan yang mantap, tidak ada air mata yang jatuh. Ada rasa lega yang luar biasa menyusup ke setiap sel tubuhku. Beban berat yang selama ini kusandang sendirian akhirnya benar-benar terlepas. Aku melihat ke arah cermin, tersenyum pada wanita cantik dan kuat yang ada di hadapanku, dan berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Mas Reno kabarnya sekarang tinggal di rumah ibunya yang sempit, mencoba mencari pekerjaan serabutan, karena namanya sudah masuk dalam daftar hitam di dunia bisnis yang ia geluti sebelumnya.
Sementara Shirley menghilang dari peredaran media sosial, kabarnya ia mengalami depresi berat karena tidak sanggup menghadapi sanksi sosial yang begitu masif. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku, kini harus merasakan dinginnya lantai kenyataan yang mereka ciptakan sendiri. Keadilan Tuhan memang tidak pernah datang terlambat. Ia datang tepat saat kita sudah siap untuk melepaskan. Kini, aku duduk di kafe favoritku, memegang segelas kopi hangat dan menatap jalanan Jakarta yang sibuk. Aku tidak lagi merasa sendirian, karena aku memiliki diriku sendiri yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nama Nandita kini dikenal bukan hanya sebagai kreator konten yang sukses, tapi sebagai simbol ketegasan seorang istri yang berani melawan kebatilan. Aku menutup buku catatan masa laluku dengan tenang, dan mulai menuliskan rencana untuk babak baru hidupku yang penuh dengan cahaya, kesuksesan, dan kebahagiaan yang sejati. Perjalanan umroh palsu itu memang menghancurkan hatiku, tapi ia juga yang membangunkan jiwaku.